Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi suatu proses komunikasi atau dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. 1. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dengan pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. 1. Murid akan diberikan pertanyaan bermakna untuk memberikan atau memunculkan motivasi secara intrinsik. 2. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Anggita sering terlambat masuk sekolah. Andi, tadi Pak terlihat kamu masih terlambat lagi. Ya, nah, sudah berapa kali kamu terlambat dalam seminggu? Berapa? 5 kali. Nah, kalau 5 kali itu termasuk banyak atau sedikit? Banyak. Nah, kalau sering terlambat itu termasuk melanggar aturan atau bukan? Melanggar aturan. Berarti itu melanggar keyakinan di sekolah kita. Kemudian setiap orang termasuk Pak Adit itu juga pernah melakukan kesalahan, terlambat juga pernah. Tapi yang penting kamu bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin-kemarin yang sudah dilakukan. Kemarin kan sudah terlambat, nah sekarang kamu harus bisa memperbaiki. Ya. Nah, kemudian mari bareng-bareng sama Pak Adit kita mencari solusi. Mencari solusi agar kamu itu tidak terlambat lagi. Nah, tapi sebelumnya alasan kamu terlambat itu apa toh? Coba bicara yang keras kalau kita dengar. Ngaji Al-Quran. Kemudian habis maghrib sampai jam 10:30 sampai malam berarti. Kemudian tidurnya sampai jam berapa? Itu langsung tidur. Nah, berarti tidurnya terlalu malam. Nah itu besok pagi berarti harus lebih awal. Berarti paling tidak ya jam 9 atau setengah 10 kamu sudah tidur. Atau kalau di pagi hari kamu harus bekerja sama dengan bapak kamu. Kemudian misalnya di rumah ada mbah ya disuruh mbah membangun kan agar apa? Biar tidak terlambat. Itu ya. Nah, kan kamu sudah tahu aturan dan keyakinan yang harus dilakukan. Apa saja yang kamu ketahui tidak boleh terlambat. Nah, kemudian juga itu namanya termasuk ke dalam disiplin, itu melatih kedisiplin. Nah, itu masuk ke disiplinannya. Jadi setiap orang pasti punya kesalahan, tapi Pak Adit minta tolong besok lagi diperbaiki, jangan sampai terlambat lagi. Gitu ya. Jadi harus bekerja sama dengan orang yang ada di rumah untuk membangunkan. Kalau misal ada kegiatan yang sampai malam, ya kamu diusahakan pulang terlebih dahulu, minta izin pulang dulu. Ya karena besok sekolah. Seperti itu ya. Nah itu dari Pak Adit, nanti kamu harus bisa mengambil pelajaran. Itu ya, jangan terlambat lagi ya, lebih disiplin lagi. Itu saja dari Pak Adit, lebih baik lagi. Jadi saya minta maaf, saya akan memperbaiki kesalahan dan tidak terlambat. Kasus 2. Alvin sering mengeluarkan bajunya di sekolah.
Tadi Pak Ati sudah melihat kamu lagi tidak memasukkan baju. Apakah itu benar? Benar. Nah, apa kamu tahu itu melanggar aturan? Oke, semua memang pernah melakukan kesalahan dan pernah melanggar aturan juga. Tapi kamu juga harus memperbaikinya, kamu harus merubahnya agar menjadi lebih baik lagi. Nah, apa kamu merasa hal itu melanggar aturan? Ya, Pak. Ya, karena kamu tidak memasukkan baju tadi. Oke. Kemudian alasannya itu apa? Tidak memasukkan baju. Saya kecil dan sering Bajunya tidak terlalu kecil, juga tidak muat dan sering keluar sendiri. Oke, baik. Kemudian kamu bangga tidak dengan mengeluarkan baju itu? Kenapa kamu bangga? Karena melanggar aturan. Nah, kamu juga pasti tahu konsekuensinya kan? Kalau kamu tidak memasukkan baju itu pasti nanti akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan peringatan dari bapak ibu. Nah, itu apa yang seharusnya kamu lakukan agar tidak melanggar aturan sekolah? memasukkan baju dengan rapi. Memasukkan baju dengan rapi. Nah, itu harus kamu lakukan karena kamu menjadi panutan. Panutan siapa? Panutan adik-adik kelas kamu dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas 5 gitu ya. Sekarang menjadi panutan kamu harus memasukkan baju dengan rapi. Itu juga termasuk disiplin. Nah, besok silakan dimasukkan lagi ya. Nah, kemudian kamu tidak keyakinan yang ada di sekolah kita, keyakinan kita atau aturan yang ada di sekolah kita, tahu ya. Berarti kalau tidak memasukkan baju itu termasuk melanggar aturan. Nah, itu kamu harus bisa mematuhi aturan dan juga harus bisa memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Nah, itu jadi yang sudah disepakati tolong untuk dipatuhi ya. Oke, mudah-mudahan besok kamu sudah memperbaiki apa yang menjadi kesalahan hari ini dan lebih disiplin lagi dan juga menaati aturan. Itu saja ya dari tadi. Semoga kamu dapat memperbaiki kesalahan. Maaf Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan memasukkan baju dan menaati keyakinan yang sudah disepakati.